Pemirsa pecinta sepak bola tanah air, inilah dia momen yang sudah ditunggu-tunggu. AFC Nations League 2026 siap bergulir, dan sorotan utama tentu tertuju pada Timnas Indonesia Senior. Di layar Anda sudah terpampang lengkap, mulai dari format kompetisi, pembagian grup, hingga jadwal pertandingan yang akan menentukan langkah Garuda di panggung Asia. Setiap laga bukan sekadar pertandingan, ini adalah pertarungan harga diri, ujian konsistensi, dan pembuktian bahwa Indonesia siap bersaing dengan raksasa Asia. Siapkan dukungan terbaik Anda, karena perjalanan Timnas Indonesia di AFC Nations League 2026 dimulai dari sini. Garuda di dada, semangat membara, dan satu tujuan, berprestasi di level Asia. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya. Di layar terlihat jelas, AFC Nations League ini adalah turnamen baru yang disiapkan AFC untuk membawa sepak bola Asia ke level yang lebih terstruktur, terjadwal, dan kompetitif. Turnamen ini resmi dirilis pada tanggal 21 Desember tahun 2025, dan yang paling penting, ajang ini akan masuk kalender FIFA. Artinya apa, pemirsa? Setiap pertandingan punya bobot besar, pemain terbaik bisa dipanggil, dan atmosfernya benar-benar kelas internasional. Bagi Timnas Indonesia, ini bukan sekadar ajang pemanasan. Ini adalah panggung pembuktian, tempat Garuda menunjukkan taringnya di Asia. Setiap poin, setiap gol, setiap menit di lapangan, akan menentukan masa depan sepak bola merah putih. Dari kick-off pertama hingga peluit akhir, AFC Nations League siap menyajikan drama, tensi tinggi, dan duel penuh gengsi antar negara. Jadi pemirsa, kencangkan sabuk pengaman, karena era baru sepak bola Asia dimulai, dan Timnas Indonesia siap terbang lebih tinggi. Garuda di dada, Indonesia bisa. Pemirsa pecinta sepak bola Asia, inilah gambaran besar panggung baru yang siap mengguncang benua kuning. AFC Nations League 2026 resmi digelar. Sebanyak 47 tim nasional akan terlibat, bukan sekadar bertanding, tapi berjuang demi harga diri dan peringkat Asia. Mereka dibagi ke dalam 4 divisi, Liga A, Liga B, Liga C, dan Liga D, sesuai ranking FIFA. Tidak ada yang instan, semua harus lewat pembuktian. Dan di setiap liga, ketegangan makin terasa karena masing-masing dibagi lagi menjadi 3 grup. Artinya apa, pemirsa? Setiap laga adalah final. Satu kesalahan bisa berakibat degradasi, satu kemenangan bisa membuka jalan promosi. Inilah format yang membuat setiap menit di lapangan bernilai mahal. AFC Nations League 2026, tempat yang kuat bertahan, dan yang berani melangkah ke level tertinggi Asia. Turnamen ini menggunakan sistem home and away. Artinya tak ada tempat aman, kandang jadi benteng, tandang jadi ujian mental. Di fase grup, setiap tim akan melakoni 6 pertandingan penuh tensi, 6 laga hidup mati yang menentukan nasib, khusus di Liga A. Persaingan makin membara, 4 tim terbaik melaju ke semifinal, hanya yang paling konsisten dan paling siap yang bertahan di puncak Asia. Sementara itu di Liga B, Liga C, dan Liga D, setiap peluit berbunyi membawa mimpi besar, tiket promosi ke liga di atasnya, naik kelas atau tertinggal, tak ada jalan tengah. Pemirsa pecinta sepak bola Asia, inilah gambaran besar panggung baru yang siap mengguncang benua kuning. AFC Nations League 2026 resmi diperkenalkan, dengan sistem kompetisi berlapis yang penuh gengsi dan tensi tinggi. Di hadapan Anda, 4 kasta telah disusun rapi, Liga A, Liga B, Liga C, dan Liga D. Setiap liga diisi oleh tim-tim nasional terbaik sesuai peringkat mereka, dan tiap grup hanya berisi 3 tim, artinya, tak ada ruang untuk lengah. Liga A menjadi panggung para raksasa Asia, tempat pertarungan elit dan adu mental juara. Liga B dan C tak kalah panas, arena pembuktian, siapa yang layak naik kelas dan siapa yang harus tertinggal. Sementara Liga D, disinilah mimpi besar dimulai, tempat kuda hitam lahir dan sejarah bisa ditulis. Setiap laga bukan sekadar pertandingan, ini soal harga diri, promosi, dan masa depan sepak bola Asia. Dan inilah dia pembagian grup AFC Nations League 2026. Kita mulai dari Liga A, lihat deretan bendera ini. Para raksasa Asia saling berhadapan. Tak ada lawan mudah, tak ada laga santai. Setiap sentuhan bola di sini bernilai mahal. Satu kesalahan, bisa berujung petaka. Beralih ke Liga B,
Persaingan ketat, tensi tinggi. Tim-tim lapar prestasi siap saling sikut. Demi satu tujuan, promosi ke kasta elit. Dan pemirsa, disinilah Indonesia berada. Garuda masuk Liga B, datang dengan ambisi besar dan tekad membara. Disinilah mental juara benar-benar diuji. Bukan hanya soal teknik, tapi keberanian menghadapi tekanan. Dan ingat pemirsa, setiap grup hanya berisi 3 tim. Artinya apa? Semua laga adalah final, tak ada waktu untuk coba-coba. Tak ada ruang untuk aman. Inilah wajah baru sepak bola Asia. Cepat, keras, dan penuh drama. AFC Nations League 2026. Panggung pembuktian, tempat legenda baru dilahirkan. Dan kita lanjutkan, pemirsa. League C. Di sini bukan sekadar pelengkap. Ini medan tempur tim-tim yang ingin bangkit. Tak ada nama besar, tapi jangan salah. Mereka punya kecepatan, disiplin, dan kejutan. Satu momen lengah bisa mengubah nasib satu negara. Sekarang League D, inilah panggung para pejuang. Tim-tim yang datang bukan untuk jalan-jalan. Mereka datang membawa mimpi. Mimpi untuk naik kasta, mimpi untuk didengar Asia. Setiap tackle berarti, setiap gol terasa seperti sejarah. Dan ingat, pemirsa, hanya 3 tim per grup. Tak ada laga pemanasan, tak ada ruang kesalahan, menang, atau tertinggal selamanya. AFC Nations League 2026. Disinilah mental diuji, disinilah cerita besar dimulai. Dan disinilah Asia bergetar oleh drama sepak bola. Dan inilah dia, AFC Nations League resmi di depan mata. Turnamen anyar Asia yang siap mengguncang benua kuning. Kemungkinan besar bergulir di tahun 2026 atau 2027. Pertandingan ini penuh tensi tinggi, tanpa laga mudah. Bukan sekadar pertandingan biasa, setiap sentuhan bola bernilai mahal. Satu kesalahan, bisa mengubah nasib sebuah negara. Dan buat kalian pecinta sepak bola Asia, jangan cuma nonton, klik like kalau kamu siap menyambut panasnya AFC Nations League. Subscribe sekarang, biar nggak ketinggalan jadwal, hasil, dan drama tiap laga. Dan tulis di komentar, menurut kamu, timnas Indonesia bisa melangkah sejauh apa? Dan inilah dia, para benteng terakhir timnas Indonesia, 4 penjaga gawang terbaik yang siap menjaga kehormatan Garuda di bawah Mistar. Ada Emil Audero, dari Cremonese, kiper Eropa berdarah Indonesia, yang siap menunjukkan kualitasnya. Lalu Nadeo Argawinata, sang pahlawan penalti dari Borneo FC, yang selalu tampil berani. Tak ketinggalan, Hernando Ari, kiper muda penuh refleks cepat dari Persebaya Surabaya. Dan terakhir, Maarten Paes dari FC Dallas, tinggi, tangguh, dan penuh percaya diri di udara. 4 kiper, satu tujuan, menjaga gawang Garuda tetap perawan di setiap laga. Dan inilah barisan tembok kokoh Garuda di lini pertahanan. Ada Jay Izes dari Sassuolo, Mes Hilges dari FC Twente, sang kapten Jordi Amat bersama Persija, lalu bek tangguh Rizky Ridho, serta Justin Hubner dari Fortuna Sittard. Masih dari lini belakang Garuda, Kelvin Verdong dari Lille, Dean James dari Go Ahead Eagles, Nathan Chu dari Willem II, Yance Sayuri si bek sayap cepat dari Malut United, dan Sandy Walsh Patinama dari Buriram United. Masih dari lini belakang Garuda, Kevin Dix dari Borussia Mönchengladbach, serta Sandy Walsh yang kini memperkuat Buriram United. Dan itulah daftar pemain belakang dengan pengalaman internasional, siap menjaga kokohnya benteng pertahanan timnas Indonesia. Dan inilah motor permainan timnas Indonesia di lini tengah. Ada Tom Haye dari Persib, gelandang elegan Jujun Pelupesi dari Lommel SK, sang pengatur serangan Mark Klok bersama Persib, Ricky Kambuaya dari Dewa United, serta wonderkid muda penuh talenta, Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Dan inilah para pemain sayap Garuda yang siap menyisir sisi lapangan. Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Yakob Sayuri si penembus sayap dari Malut United, gelandang muda berbakat Beckham Putra dari Persib, serta Adrian Wibowo yang berkarir di Los Angeles. Masih dari lini sayap Garuda, R. Oratmangun dari FCV Dender, sang senior penuh pengalaman Stefano Lillipali dari Dewa United, M. Jonathans muda berbakat dari FC Utrecht, dan Eliano Reijenders dari Persib. Mereka siap mengobrak-abrik pertahanan lawan lewat kecepatan dan kreativitas di sisi sayap timnas Indonesia. Dan inilah daftar pemain depan timnas Indonesia. Ada Ramadan Sananta dari DPMM FC, Mauro Zelstra dari FC Volendam,
serta Ole Romeni dari Oxford United. 3 penyerang dengan karakter berbeda, siap jadi ujung tombak Garuda di lini serang. Pemirsa, sorotan kamera kini tertuju pada sosok yang satu ini. Giovanni van Bronckhorst, nama besar dari Belanda yang masuk dalam radar serius timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026. Pelatih berusia 50 tahun, berlisensi UEFA Pro, dengan filosofi sepak bola modern, formasi 4-3-3 yang agresif, cepat, dan menekan sejak garis depan. Ini bukan pelatih biasa, pemirsa, ini arsitek permainan. Rekam jejaknya bicara lantang. 5 trofi telah ia persembahkan sepanjang karir kepelatihannya. Pengalaman Eropa, mental juara, dan disiplin taktik kelas dunia. Namun tentu saja, tantangannya besar. Gaji tinggi, ekspektasi tinggi, dan tekanan supporter merah putih yang tak pernah setengah-setengah. Pertanyaannya sekarang, apakah Van Bronckhorst sosok yang tepat untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi? Mampukah ia menyatukan talenta muda Indonesia dalam sistem sepak bola elit dunia? Satu yang pasti, pemirsa, jika nama ini benar-benar mendarat di timnas Indonesia, era baru bisa saja dimulai. Pemirsa, kini kita beralih ke kandidat berikutnya. Sorotan tertuju pada pria dengan gestur tenang namun penuh keyakinan. John Hartman, pelatih asal Inggris, berusia 50 tahun, mengantongi lisensi UEFA Pro, nama yang dikenal dengan pendekatan taktik disiplin dan mentalitas kolektif yang kuat. Formasi andalannya 3-4-2-1, pemirsa. Skema yang menekankan keseimbangan, transisi cepat, dan organisasi pertahanan yang rapat. Bukan sepak bola indah semata, tapi sepak bola efektif dan terukur. Memang, di lemari prestasinya belum ada trofi besar yang terpajang. Namun jangan salah, pengalaman membangun tim, menyatukan pemain, dan menciptakan mental bertarung adalah nilai mahal yang ia bawa. Dengan kebutuhan timnas Indonesia yang sedang berproses menuju level dunia, pertanyaannya kini menggelitik publik sepak bola tanah air. Apakah John Hartman sosok pembangun fondasi jangka panjang? Mampukah sistem 3-4-2-1-nya memaksimalkan energi dan kecepatan Garuda? Satu hal pasti, pemirsa, jika Hartman memegang kendali, timnas Indonesia tak hanya bicara hasil, tapi juga struktur, disiplin, dan identitas permainan. FIFA Series 2026 semakin panas. Kursi pelatih semakin jadi rebutan. Dan Garuda, terus bersiap menyambut era baru.